makanannya sudah jadi semua. Ini sekarang saya keluarkan dari cetakan ya. Cantik hasilnya ini. Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya akan membuat menu berbahan dasar sagu. Dan sagu yang akan saya gunakan merupakan produksi sagu dari daerah Lingga. Apa yang akan saya buat? Hari ini saya akan membuat bolu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya hari ini tidak akan membuat bolu yang dipanggang, melainkan dikukus. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak punya oven, tenang saja. Nggih pun, sekarang langsung kita menuju ke bahan-bahannya nggih. Cus. Bahan-bahan yang saya perlukan kali ini ada 4 butir telur, kemudian gula pasir sebanyak 150 gram. Selanjutnya saya juga memerlukan terigu, ini terigunya pro sedang, dan ini sebanyak 50 gram. Di sebelah terigu saya ada tepung sagunya ini menggunakan 100 gram nggih. Kemudian saya perlu ovalet nanti setengah sendok makan, vanili setengah sendok teh, kemudian ada santan saya menggunakan yang 65 ml sasetan aja, karena kita membutuhkan cairan sebanyak 150 ml, jadi sisanya akan saya tambah dengan air ya. Kalau 150 ml itu nanti jatuhnya sekitar segini, setengah gelas pas. Dan untuk bagian taburannya di atas nanti, kalau Bapak Ibu di rumah ada, silahkan bisa digunakan. Nanti saya akan menggunakan sukade. Kalau tidak menggunakan sukade, saya akan menggunakan ini, kismis. Tapi kalau tidak ada bahan-bahan ini, nggak masalah, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Kalau semisal Bapak Ibu ingin lebih gurih rasanya, silahkan gunakan kelapa parut ya. Kelapa parutnya bisa menggunakan sebanyak setengah butir gitu aja, jangan kelebihan. Dah, itu saja bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung ewes-ewes. Sekarang saya akan memecahkan 4 telur ini ya. Selanjutnya gula pasir saya masukkan juga. Ini kalau mau sukanya lebih manis silahkan ditambahkan. Saya cukup 1,5 ons saja gula pasirnya. Berikutnya saya tambahkan vanilinya setengah sendok teh ya. Dan sekarang saya tambahkan ovaletnya setengah sendok makan saja. Kenapa saya perlu ovalet? Karena saya memasak bolunya menggunakan santan dan air. Sebenarnya kalau saya memasak bolu itu, mau memanggang atau mengukus, biasanya saya tidak pernah menggunakan ini, dengan syarat saya menggunakan margarin ataupun minyak goreng ya. Tapi karena saya hari ini menggunakan air dengan santan itu tadi, saya perlu menggunakan TPM atau ovalet atau SP sama saja. Sekarang akan saya mixer. Saya nanti akan menggunakan kecepatan tertinggi ya, hingga putih berjejak. Sekarang Bapak Ibu juga harus menyiapkan panci dandang itu ya untuk mengukus, karena kita tidak lama lagi akan segera mengukus. Langkah berikutnya, ini tepung sagunya ya. Kalau Bapak Ibu ingin hasil yang bagus, memang harus menggunakan tepung sagu yang dihasilkan dari Lingga ini, karena hasilnya akan beda jauh ketika Bapak Ibu menggunakan sagu dari daerah lain. Kalau pas ke pasar atau ke toko kayak itu, coba tanya, ada nggak sagu yang buatan dari Lingga nggih? Kalau ada, gunakan itu saja. Ini terigunya juga saya ayak. Selanjutnya ini akan saya campur. Teknik mencampur adonan telur dengan terigu itu tidak bisa sembarangan ya. Jadi harus dibalik-balik seperti ini, jangan diutek-utek. Jangan dicampur dengan gaya kita lagi mengaduk kopi atau teh ya. Karena kalau nggak seperti ini nanti dia akan ngedrop, jatuh, bantat akhirnya. Jadi memang harus seperti ini. Untuk ngukusnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan cetakan yang besar-besar ataupun cetakan kertas ataupun cetakan plastik, terserah, sama saja, nggak ada masalah. Kita sekarang membuat sesuatu itu jangan dibikin susah ya. Kalau nggak ada ini, gunakan alternatif yang lain, nggak masalah. Sekarang saya akan masukkan santan ke dalam gelas. Sekarang ini dimasukkan ke dalam baskom.
Memasukkannya jangan di tengah, tapi dari bagian tepinya. Diaduk lagi dengan cara yang sama, dibolak-balik kayak kita lagi goreng nasi aja, kayak gini bolak-baliknya ya. Ini sudah tercampur rata. Sekarang akan saya masukkan ke dalam cetakan. Bagi bapak ibu yang tidak punya mixer, nggak usah khawatir, masih ada cara untuk membuat bolu ini. Bagaimana caranya? Kalau punya blender di rumah, manfaatkan saja blendernya. Gini caranya. Jadi telur, kemudian gula, TBM atau ovalet terserah, kemudian vanili dimasukkan ke dalam blender dan di blender selama 10 menitan dengan kecepatan tertinggi. Tapi jangan lupa di setiap 2-3 menit blendernya dimatikan biar awet, karena kalau 10 menit full tanpa dihentikan itu kemungkinan besar mesinnya akan cepat rusak. Setelah 10 menit di blender, tuang hasilnya ke dalam baskom. Setelah itu baru dicampur dengan santan, dengan terigu, dengan tepung sagunya. Jangan lupa sagu dan terigunya diayak dulu supaya tidak ada berindil-berindil di bagian dalam adonan nanti, Sekarang saya akan memasukkan ke dalam cetakan ya. Kalau bapak ibu ada menggunakan cetakan kertas kayak gini, langsung saja dimasukkan adonannya. Tapi kalau tidak ada, bisa juga menggunakan cetakan yang seperti ini. Diolesi dulu minyak bagian dalamnya, setelah itu baru bisa digunakan. Ini memasukkannya jangan penuh-penuh ya, 3/4 dari cetakannya saja. Bagian atasnya akan saya beri sukade biar kelihatan lebih cantik saja. Ini dibeli kayak gini. Kalau nggak ada nggak usah pakai, nggak apa-apa ya Bu ya, nggak harus memaksakan ini harus ada, ini harus ada. Yang ada saja di rumah bisa digunakan. Kalau menggunakan parutan kelapa di atasnya boleh, tapi disangrai sebentar ya biar kelihatan coklat-coklat cantik kayak gitu. Sekarang saya akan mengukus. Tips yang perlu diketahui Bapak Ibu saat akan mengukus bolu ini adalah pastikan air yang akan digunakan untuk mengukus sudah betul-betul mendidih. Selain itu, gunakan kain untuk menutup pancinya itu ya, biar airnya tidak menetes ke bolunya. Dan yang terakhir, jangan sering diintip. Kalau bisa jangan pernah diintip. Kenapa? Karena kalau sering diintip kayak gitu nanti bisa bantet. Kenapa begitu? Karena suhunya naik turun, nggak bagus. Sekarang ini akan saya kukus selama 15 hingga 20 menit saja, nggak lama kok, cepat. Dan sekarang Bapak Ibu, saya akan memanfaatkan sisanya ini untuk saya panggang. Sebenarnya ini bisa dikukus juga ya, tapi harus nunggu. Jadi daripada saya menunggu, lebih baik akan saya panggang. Sekarang ini saya hentak-hentakkan. Tujuannya menghentak-hentakkan supaya apa? Agar udara yang di dalam itu keluar, tidak terperangkap ya. Ini juga akan saya taburi dengan sukade. Ini saya oven di suhu 200 dengan oven saya. Kalau oven Bapak Ibu mungkin sekitar 150. Untuk sementara menggunakan api bawah, nanti 10 menit terakhir menggunakan api atas. Dan saya akan mengesetnya selama 45 menit. Ini sudah 15 menit lebih sedikit. Sekarang akan saya lihat hasilnya. Wow, jadi lihat itu. Jadi semua cantik-cantik ya, ngembang semua. Ini sudah matang. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa ya. Panas banget ini, bentar. Tuh, hasilnya seperti ini, mengembang sekali ya. Makanannya sudah jadi semua. Ini sekarang saya keluarkan dari cetakan ya. Cantik hasilnya ini. Ini saatnya
mencicipi si bolu kukusnya ya. Bentar. Kalau dari teksturnya sih ini lembut-lembut kenyal kayak gitu ya. Beda dengan apem. Kalau apem kan cuman lembut tapi tidak kenyal. Kalau ini kenyal. Gurih banget. Gurih banget. Kalau untuk manisnya ternyata dengan perbandingan tepung 150 dan gula 150, hasilnya tidak terlalu manis, masih sangat oke. Dan ini dimakan itu tidak seret loh. Biasanya kan kalau makanan yang tidak mengandung margarin itu akan seret, tapi ini tidak. Enak-enak saja. Enak banget malah. Kalau Bapak Ibu ingin membuat, silahkan ditambahkan warna-warni kayak gitu nggih, biar kelihatan lebih menarik. Tapi kalau saya merasa sudah cukup seperti itu saja. Nimpun santos sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Kreatif, dan kreatif. Bye-bye.